Selamat, karena hari ini kamu menjadi orang pertama yang menyaksikan tentara beneran memakan daging dari senjatanya. Bukan sekedar ungkapan, tentara Amerika ini lapar dan mungkin karena tidak ada kompor atau korek. Ia pun memanfaatkan satu-satunya hal yang tak pernah lepas dari tangannya, yaitu senapan. Melilitkan daging tipis ini lalu menembak ke arah depan. Panasnya popor senapan berhasil mematangkan daging. Mungkin juga sekaligus menjatuhkan makan malamnya. Namun, senjata terbaik adalah mengetahui potensi dirimu. Belajarlah dari belut listrik yang digigit oleh buaya ini. Percuma melakukan perlawanan. Ia pasrah, membiarkan tubuhnya yang dialiri listrik tergigit oleh sang predator. Yang perlahan kejang-kejang. Tak melepaskan gigitan, sengatan intens ia terima. Hingga akhirnya mati konyol di tangan mangsa kecilnya. Meski belut kita ini mati dalam pertarungan harga diri. Tapi video aneh ini memperlihatkan perahu bisa dengan mudahnya naik dari lautan ke daratan. Seperti memang sudah diprogram ya untuk bisa berjalan di semua wilayah tanpa kesusahan. Tapi coba perhatikan letak kemudinya. Itu ada di bagian belakang. Ada yang aneh. Yup, ini adalah video reverse. Alias diputar kebalik. Kalau dikembalikan ke normal, jadinya kayak gini. Ya, video yang cukup memanjakan mata dan perasaan ya. Tapi, mata hewan kita ini sepertinya berembun ya. Tenang, para ahli akan memperbaikinya. Mengangkat kotoran yang menyelimuti bola matanya untuk kembali terlihat bersinar. Tenang saja, itu adalah hewan yang telah diawetkan. Dan ini adalah prosedur yang biasa dilakukan saat ingin membersihkan hewan yang diawetkan. Kamu pasti baru melihat ini. Bagaimana proses unik perbaikan pipa? Ini adalah proses paling akhir. Jadi, sekilas seperti sedang bermain, memasukkan benda panjang biru ke dalam pipa. Padahal, ada proses mencairkan bahan pipa biru ini. Lalu dicetak dan ditembakkan menggunakan alat ke lubang pipa. Yang akan mengering dengan sendiri setelah terkena udara. Dan jadilah pipa yang baru. Lalu, lihat orang-orang ini membangun pipa besar. Yang sebenarnya adalah sebuah menara air. Yang dibuat dengan desain khusus untuk menampung uap air untuk disalurkan ke bawah. Untuk berkumpul di sebuah wadah. Sebuah penampungan didesain oleh Arturo Vittori yang terinspirasi dari masyarakat di desa Orson, Ethiopia. Yang kekurangan air sampai harus tiap hari mengambil air di sungai yang jaraknya bukan main. Ini adalah inovasi mentaktisi kekurangan. Dan ini adalah inovasi yang sepertinya berlebihan. Manusia diberikan 5 jari, tapi bagi Danny Cloud itu masih kurang. Butuh 1 jari lagi di sebelah kelingking. Atau menjadi ibu jari kedua, yang menurutnya bisa membantu membawa lebih banyak barang, memainkan akord gitar yang rumit, dan sebagainya. Ini adalah jari yang bisa dikontrol. Cloud merancangnya berangkat dari prinsip prostetik yang biasanya untuk penyandang cacat, tapi merujuk pada arti sebenarnya yang berarti menambah, mengganti, memperbaiki, memperpanjang. Maka ia pun menantang ide-ide konvensional tentang prostetik. Jadilah jari ini. Apakah kamu membutuhkannya? Sepertinya hampir semua orang akan membutuhkan payung di musim hujan. Banyak di pasar kok. Tapi yang mengatasi keribetan saat membuka payung hanya inovasi ini mungkin. Dirancang oleh Janan Kazim, payung ini tidak mengarah ke bawah saat akan ditutup, tapi mengarah ke atas. Jadi bisa mentaktisi ribetnya saat akan masuk mobil, atau masuk ke ruangan sempit. Atau saat berdempetan dengan pengguna payung lainnya, bisa dengan mudah dimekarkan atau dikuncupkan. Berbahan seperti kanopi dan batangnya dirancang untuk tidak menyimpan air hujan. Jadi aman, gak basah lagi. Tapi gimana dengan sepatu dan celanamu? Aha, Nicholas Bennett menjawabnya untukmu. Ia telah berinovasi dengan bahan sederhana. Jadi, ia memakai stoking ketat di balik sepatunya yang bisa diangkat ke atas untuk menutup bagian bawah celananya. Ada juga plastik untuk menutupi celananya. Dan bahan seperti boot pekerja tambang di bagian terdalam. Lalu, jadilah bawahan celana anti air. Bisa digunakan untuk berjalan di sungai dangkal, danau,
ataupun banjir. Hujan bukan lagi ancaman kan? Bahkan tidak akan lagi bisa menghapus kenanganmu. Tapi teknologi ini bisa menghilangkan dirimu sesaat loh. Iya, ini adalah jubah tak terlihat bernama Quantum Steel. Terbuat dari bahan yang sangat tipis dan cara kerjanya sama dengan gambar-gambar 3D. Menggunakan lensa lentikular dan dapat membiaskan cahaya sehingga benda yang terlalu jauh atau dekat saja bisa terlihat. Yang artinya benda yang ada di balik jubah tidak terlihat. Jadi kayak tembus pandang gitu. Kalau mata normal atau masih bagus kemampuannya, akan tahu ada yang tersembunyi di balik jubah ini. Tapi tidak mampu melihat detailnya. Jubah ajaib ini telah dikembangkan sejak 2010 oleh CEO Hypersteel Guy Kramer yang bekerja sama dengan organisasi militer. Tapi apa sih yang bisa disembunyikan selamanya? Wilayah unik ini saja bisa tersembunyi dari para turis dan pengunjung hingga tahun 2019. Al-Ula, kota tua yang berada di bagian utara Arab Saudi. Berbukit dan berbatu, didominasi warna merah tanah. Masih ada rumah-rumah monolitik berbahan lumpur yang saling berdempetan. Berusia ribuan tahun, kota tua ini menyimpan banyak keajaiban dari masa lampau. Discovery Channel pernah menelusuri wilayah ini. Dari atas heli, peneliti melihat struktur batu misterius. Di beberapa sudut juga dijumpai sisa-sisa arkeologi. Bangunan-bangunan berusia 2000 tahun. Ini adalah ibu kota kuno dari kerajaan Lianids atau Denanids yang didirikan pada abad ke-7 oleh bangsa keturunan Nabi Ismail, Bani Lihian, yang masih menyembah Dugabat, dewa pra-Islam. Dan jauh sebelum manusia bisa menetaskan anak ayam tanpa cangkang, hanya menyuntikkan larutan kimia yang akan membantu pertumbuhan anak ayam. Kemudian didiamkan, lalu disuntikan lagi. Didiamkan, lalu disuntikan hingga janin mulai memperlihatkan tanda-tanda kehidupan. Meski agak ironis, memecahkan cangkang lalu ditutupnya lagi menggunakan plastik. Generasi kita mengalami perubahan luar biasa dalam bidang teknologi, budaya, dan geografi. Saya merasa ini membuat kita mengalami kehilangan mendalam. Hasil karya saya berusaha untuk merekam beberapa momen itu, kata Jason DeCaires Taylor, seniman yang membuat 450 patung di bawah perairan Cancun, Meksiko. Museum yang dinamakan Musa ini memperlihatkan patung berukuran manusia, dicetak menggunakan semen dengan berat sampai 200 ton, dibuat bertahun-tahun lamanya hingga menjadi tempat tumbuhnya koral dan bermainnya ikan-ikan. Begitu seriusnya Taylor ini, seserius Stan melakukan adegan di film Hollywood. Tapi jika editan filmnya di breakdown, ternyata mereka menggunakan alat pengaman. Jadi meski berani, tetap aman. Itu namanya kerja cerdas, bukan kerja keras, seperti yang dilakukan pekerja pipa bawah tanah ini. Atau kamu pernah melihat tukang tambal ban di luar negeri nggak? Nggak pakai air ya? Orang luar mah emang canggih-canggih. Kamu bisa melihat logam kotak ini, ternyata terdiri dari beberapa bagian yang terpotong atau terpisah. Tapi saat disatukan, seperti sebuah kotak yang utuh tanpa celah. Mereka memotongnya menggunakan kabel IDM, sehingga bagian-bagian yang terpotong dapat disatukan tanpa celah di antaranya. Tapi, jika kamu berpikir beberapa hal tadi sudah kamu saksikan, kamu mungkin akan menunggu kompilasi hal-hal menarik lainnya di video selanjutnya. Sampai jumpa secepatnya.